Hari ini kita akan belajar tentang turunan fungsi aljabar. Kompetensi dasar yang akan dicapai dalam pembelajaran turunan fungsi aljabar. Merupakan indikator pembelajaran turunan fungsi aljabar. Manfaat turunan fungsi aljabar dalam bidang matematika, fisika, ekonomi, dan lain sebagainya. Sebuah mobil melaju dalam jarak S dalam waktu T. Maka berapa kecepatan maksimum mobil tersebut? Kecepatan maksimum dapat diketahui melalui konsep turunan. Yang pertama, kita akan membahas tentang definisi dari turunan. Sebelum membahas apa itu diferensial, kita masuk dulu ke sebuah pertanyaan sederhana. Kalau saya punya dua buah garis, apakah dua buah garis ini punya kemiringan yang sama? Tentu kita sepakat kemiringan dua buah garis ini berbeda. Garis yang pertama itu lebih tegak dibandingkan garis kedua. Untuk menunjukkan seberapa berbeda kemiringan dua buah garis ini, ada alat ukur yang kita sebut sebagai gradien. Kalau kita tambahkan garis bantu sehingga membentuk segitiga siku-siku, maka gradien didefinisikan sebagai perbandingan tinggi dengan alas. Kita bisa sebut sebagai delta Y per delta X, atau di buku-buku rumus sering ditulis sebagai Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Nah, sebuah garis lurus, gradiennya tentu akan selalu sama. Kemiringannya nggak akan berubah dari ujung ke ujung. Sekarang kita bicara pada suatu kurva. Misalkan kita punya suatu kurva yang tidak linear, yang bukan sebuah garis lurus, kita sebut sebagai fx. Kemiringan atau gradien kurva ini di tiap titik itu berbeda-beda. Fungsi fx ini punya gradien yang berbeda-beda, tergantung di titik mana, tergantung x-nya berapa. Sekarang kita coba bangun formula untuk menentukan gradien dari fungsi ini. Kita ambil suatu titik acuan x, maka sebelah sini adalah fx, lalu kita geser ke kanan sejauh h, kita punya titik x plus h, maka sebelah sininya adalah fx plus h. Nah, menurut formula gradien yang kita ambil dari persamaan garis tadi, gradien fungsi ini dapat kita rumuskan sebagai delta y per delta x sama dengan panjang delta y, yaitu fx plus h dikurang fx, dibagi delta x-nya adalah h. Tapi kalau kita perhatiin, kemiringan atau gradien yang kita peroleh itu dapat ditunjukkan oleh garis yang hitam ini. Sedangkan, kita dapat lihat jelas bahwa di titik X ini, kemiringan yang lebih sesuai adalah garis yang hijau. Maka, formula ini ternyata jadi tidak akurat, karena fungsi fx yang kita punya itu bukan garis lurus. Sehingga untuk mencari nilai gradien yang lebih akurat, secara intuitif, delta x-nya jangan gede-gede. Makin besar delta x-nya, nanti makin besar errornya. Kita buat delta x-nya sekecil mungkin. Delta x di sini adalah h, maka kita limitkan h-nya sekecil mungkin, mendekati 0. H itu adalah delta x. Delta x yang dibuat mendekati 0, kita ganti notasinya menjadi dy per dx. Dan inilah yang kita sebut sebagai definisi turunan. Nah, dalam prakteknya, turunan dari suatu fungsi fx sering dinotasikan dalam bentuk-bentuk berikut. Ya, jadi kalau ketemu notasi seperti ini, itu artinya adalah turunan dari fx. Nah, sekarang kita masuk ke contoh. Misalkan kita punya suatu fungsi fx 3x kuadrat ditambah 5. Kita mau cari turunannya menggunakan definisi turunan yang kita punya. F aksen x didefinisikan sebagai limit h mendekati 0 untuk fx plus h dikurang fx dibagi h. Nah, perhatiin di sini, fx-nya adalah 3x kuadrat plus 5. Sehingga kalau kita mau cari fx plus h, tinggal kita substitusikan jadinya 3x plus h kuadrat plus 5. Dikurang fx yaitu 3x kuadrat plus 5 dibagi h. Kita bisa jabarkan lalu sederhanakan sehingga nanti diperoleh 6x plus 3h. Karena limit h-nya mendekati 0, maka hasilnya adalah 6x. Berarti kita jadi dapat hasil turunan 3x kuadrat tambah 5 adalah 6x. Nah, di sini kita lihat mencari turunan dengan definisi turunan itu butuh proses yang cukup panjang ya. Nah, sekarang kita mau membangun suatu formula yang bisa kita pakai untuk menurunkan suatu fungsi. Misalnya kalau kita punya x pangkat n, kita pengen cari turunannya. Sesuai definisi turunan, maka f aksen x bisa kita tuliskan sebagai limit h mendekati 0, x plus h pangkat n dikurang x pangkat n dibagi h. X plus h pangkat n itu bisa kita jabarkan sebagai berikut.
Ini disebut sebagai ekspansi binomial. Bagi yang bingung atau nggak tahu ekspansi binomial itu apa, sehingga ini tuh dapatnya dari mana, bisa browsing di internet, bakal kepanjangan kalau dibahas di sini, atau mungkin nanti saya akan bikin videonya sendiri terkait ekspansi binomial. Jadi untuk sekarang terima aja kalau X plus H pangkat N itu dijabarkan jadi seperti ini. Kita bisa rapiin, X pangkat N dikurang X pangkat N-nya habis, lalu kita bagi H semua, kita akan peroleh NX pangkat N-1 ditambah seterusnya sampai H pangkat N-1. Nah, karena hanya mendekati 0, maka yang bersisa tinggal NX pangkat N-1. Sampai sini berarti kita punya suatu formula. Kalau kita punya X pangkat N, maka hasil turunannya adalah N dikali X pangkat N-1. Nah, tadi kan kita punya soal 3X kuadrat ditambah 5. Yang hasil turunannya adalah 6X. Nah, kalau kita mau coba pakai rumus ini, X pangkat N itu kan kalau diturunkan jadinya NX pangkat N-1. Pangkatnya dikali ke depan lalu dikurang 1. Sehingga 3X kuadrat itu berarti pangkatnya adalah 2. Dikali ke depan berarti 2 dikali 3 dikali X pangkat 1. Nah, 5, suatu konstanta itu dapat dinyatakan sebagai 5 dikali X pangkat 0. 0-nya kalau dikali ke depan, ya jadi 0 aja, sehingga kita dapat hasil turunannya adalah 6X. Nah, sampai sini dapat kita pahami juga kalau ada suatu konstanta diturunkan pasti sama dengan 0. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.